Palem Silek memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui berbagai dunia. Ia dapat datang dan pergi dengan bebas tanpa batasan apapun. Setelah mendengar ini, Xiao Yan bicara perlahan, bisa datang dan pergi dengan bebas, bukankah ini yang dia bicarakan? Ia dapat langsung melakukan perjalanan melalui berbagai dunia melalui pohon dunia yang dipanjat oleh Zhisheng Sulin. Meskipun Xiao Yan belum mengunjungi banyak dunia sejauh ini, seharusnya bukan dia. Saya punya pertanyaan lain. Apakah setiap dunia di antara 9 dunia terlibat dalam perang dalam skala tertentu? Taixu dan Sensi telah menduduki Gunung Liangji. Hal yang sama berlaku untuk dunia laut. Sitian Xuanji yang awalnya damai terlibat dalam pertempuran antara dewa dan iblis. Dunia kuno abadi dan iblis baru saja bangkit dari kesulitan. Yang mereka hadapi bukanlah perang internal, bukan pula kelompok dan kekuatan etnis, tetapi lebih banyak penjajah dari dunia lain setelah Perang Dunia pecah. Dunia kuno abadi dan iblis juga menderita kerugian besar setelah kejadian ini. Untuk memperbaiki penghalang dunia, Xiao Yan menghabiskan banyak sumber daya dengan imbalan daun dunia, dan bahkan menawarkan 50.000 dewa abadi untuk membantu pertarungan Sensi. Sampai batas tertentu, dunia abadi dapat dianggap menempati bayangan pertempuran yang sama dengan Sensi. Mereka tidak sendirian. Setelah kembali kali ini, Xiao Yan melihat Buddha yang berasal dari Ordo Xuan Surga Barat, tetapi dia belum sempat bertanya. Juga tidak mungkin untuk bertanya langsung kepada San dari alam misterius surga barat. Karena identitasnya di sini adalah tabib istana palsu, dia akan mengekspos dirinya sendiri begitu dia membuka mulut. Tidak ada dewa dan setan di alam surgawi barat. Perang mempunyai kecenderungan untuk menyebar dan sulit untuk diredam. Kaisar abadi dan iblis menderita kerugian besar dan menderita kerugian besar. Dapat dikatakan bahwa dia selamat dari bencana tersebut. Pertarungan antar ras di dunia pegunungan dan lautan untuk melanggar garis keturunan akan menyebabkan manusia musnah, dan semuanya dipertaruhkan. Siapapun yang menempati Dunai dan menganggapnya sebagai miliknya, akan bertarung dalam kekacauan. Di semua dunia terjadi krisis. Tanpa kecuali, terjadi krisis dan situasinya sangat buruk. Saya berkeliling dunia, terlepas dari perangnya, tetapi sejak itu, semakin banyak pembeli senjata ilahi danyang. Sedangkan untuk Catcher World, Anda mungkin pernah mendengarnya baru-baru ini, yang disebut Weather. Ki tidak pernah mengatakan di mana tempatnya sebelumnya. Dia telah mengembara di berbagai dunia. Menganggap dunia sebagai bisnis, dia tidak mengatakannya sampai sekarang. Xiao Yan merenung dalam hatinya. Saya pernah mendengar tentang salah satu dari 9 alam yang terlahir kembali setelah dunia luas dihancurkan. Namun bukan berarti dia adalah dunia baru, melainkan dia memiliki kekuatan 9 alam. Setelah kehancuran Changmang, kiamat terjadi, dan dia sudah berkeliling dunia sebagai pedagang keliling. Saya sudah lama tidak kembali ke dunia Tianqi, dan saya tidak tahu caranya. Tetapi demi situasi keseluruhan, setelah menunggu sampai selesai, saya akan kembali untuk mencari tahu. Kali ini saya tidak bisa memberikan informasi yang tepat. Saat giliran 8, berbicara terjadi keheningan singkat. Tak satu pun dari mereka yang menyebutkan dunia tempat mereka berada sebelumnya, dan hal yang sama juga berlaku untuk 8. Bahkan sekarang semua orang telah mengungkapkan di mana mereka berada, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Namun nyatanya, ke-8 dunia tersebut sudah jelas. Ada dunia lain yang tahu yang sudah bisa ditebak. Saya berasal dari dunia biji-bijian dan selain menempa, dia tidak saya kenal. Apa yang dikatakan 8 bahkan lebih singkat lagi, tidak banyak bicara kecuali tentang dunia tempat dia berada.
Sekarang diketahui bahwa 7 dari 9 alam abadi dan iblis di 9 surga Gunung Taiksu Sensi Laut Haixi Tianshan sedang mengalami perang. Dan itu mempunyai dampak yang besar terhadap dunia, dan mungkin ada atau musnah. Setiap orang harus memahami dengan jelas perselisihan mengenai Taiksu dan Sensi. Saya adalah mantan raja, dan saya tidak mengetahui hal-hal spesifik yang sesuai untuk tantangan tersebut. Xiao Yan membuat tanda palsu lagi. Dokter kekaisaran berpegang teguh pada identitasnya sebagai mendiang raja. Dia bisa menggunakan identitas ini untuk membuat alasan untuk apapun. Walaupun saya tidak tahu tentang Tianqi dan Wugu, jawabannya sudah jelas. Perselisihan yang terjadi di setiap dunia bukanlah suatu kebetulan, pasti diprovokasi oleh Chang Misi. Jadi selanjutnya, sebelum kita mengetahui apa yang kita pikirkan, kita harus berhati-hati dalam perkataan dan tindakan kita dalam rapat. Setelah semua orang selesai berbicara, dia mulai merangkum poin-poin utama. Perselisihan di berbagai dunia sepertinya terjadi pada saat yang bersamaan. Gagasan cemoohan untuk menyebarkan perang ke 9 alam sudah terjadi. Itu akan menyebar seperti percikan api dan membakar segalanya. Kami akan bersatu untuk menemukan cara melawan Chang Miesi dan menemukan cara untuk menekan dunia yang bermasalah ini, berkata perlahan. Meskipun tidak ada yang tahu bahwa setiap dunia memiliki kesulitan yang berbeda, dan jika Anda ingin tenang dan menjelaskan, Anda harus membayar mahal. Changmang hancur karenanya. Dewa dan iblis juga membayar mahal. Kedua dunia telah dikonfirmasi. Jika kita membiarkannya, 9 dunia akan hancur dan semua orang akan terbunuh. Setelah mendengar kata-kata Hui kembali terdiam. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berani berbicara. Mungkin hanya seseorang sekuat Hua Ken, yang merupakan dewa surgawi tingkat 9 yang berdiri di puncak gunung, mencoba mengubah hidupnya dan menyelamatkan rakyat jelata. Namun yang lain, seperti Xiao Yan, tidak ingin mengusir Taiksu untuk menyelamatkan Sensi. Jika dia bisa melindungi dunia besar dan dunia kecilnya, itulah cara latihannya. Tetapi tanpa kekuatan yang cukup, tidak peduli seberapa banyak Anda mengatakannya, itu hanyalah omong kosong belaka. Inilah alasan mengapa Xiao Yan tidak berbicara. Adapun alasan lainnya, dia tidak tahu. Adapun hubungan antara Jiuyang Tianzun dan tuannya, Xiao Yan masih belum mengetahuinya, jadi sebaiknya jangan ungkapkan identitasnya saat ini. Sebagai penguasa Sensi, Anda harus tetap diam dan hanya menonton catur di periode prasejarah yang hebat ini di mana Anda menyaksikan kelangsungan hidup 9 alam. 6. Berpura-pura. Dalam keheningan, Al berbicara lagi. Dia dengan tenang mengalihkan pembicaraan ke Liu, terlepas dari apakah Hua Ken sudah menebaknya sebelumnya. Bahkan jika mereka tahu bahwa Xiang Yan dan Su bertukar identitas sebagai dokter kekaisaran, mereka tidak mengungkapnya dan membiarkan alam mengambil jalannya. Dia tidak tahu apakah dia harus mengakuinya atau menyangkalnya sekarang. Setiap orang bertanggung jawab atas naik turunnya dunia, dan dia harus melakukan yang terbaik. Su Qiantai tidak mengakui identitasnya karena dia tidak tahu apakah Xiao Yan adalah yang maha tinggi, dan dia bahkan mengira dia sendiri belum pernah melihat Xiao Yan. Kata-kata yang terdengar tinggi itu hanya dapat dilihat sekali. Hua Ken tampak marah ketika mendengar ini, dan terlihat jelas bahwa kata-kata Su Qiantai asal-asalan, dan meskipun dia meminta untuk bertemu, kata-katanya tidak terlalu ramah. Kali ini, Su Qiantai memilih diam dan tidak menjawab. Dia hanya kagum dengan identitas Xiao Yan lagi. Dia sebelumnya menduga bahwa di antara para dewa, tidak akan ada orang lain selain yang mulia. Hanya saja dia belum pernah mendengar keberadaan Murakami sejak dia memasuki Sensi,
Dia hanya mengetahui bahwa Xiao Murakami telah bertemu dengan Xiao Yan dalam reinkarnasinya.